Salam saudara-saudara terkasih, di mana saja Anda berada. Haleluya. Baik, itu serdadu Tuhan yang ada di mana-mana dan juga yang sedang mengikuti channel saya ini. Saya bersama hamba Tuhan Meli TKG. Ya. Sedang menyampaikan kabar berita dari Tuhan untuk menyambung apa yang Bapak beritahukan. Jadi bukan dari saya punya atau dari pikiran saya atau karangan saya, tetapi apa yang Bapak kerjakan, apa yang Bapak beritahukan, itu yang kami terus beritahukan kepada semua orang. Ya, terutama di seluruh Papua dan juga Sorong Samarai, di wilayah Indonesia dan juga di seluruh dunia. Haleluya. Sesuai dengan firman Tuhan yang berkata bahwa berita kudus akan datang dari timur ke barat. Baik, saudara-saudara terkasih, kali ini ada bersama dengan saya Bapak Pemuda Sawa Eli dan Bapak TKG Sam. Ini juga umur sudah 71, 72, 73. Untuk menggenapi firman Tuhan, Tuhan berkata di jalan-jalan orang benar itu di Yerusalem itu akan ada orang-orang tua juga akan duduk. Ada juga teruna-teruna dan anak-anak akan Tuhan pakai, dan juga orang-orang tuamu akan ada mimpi-mimpi. Haleluya. Dengan demikian mereka ini juga sedang Tuhan pakai dengan setia. Hari ini kami datang untuk menyampaikan kabar berita tentang marga atau kaum. Marga atau kaum. Jadi berhubungan dengan marga atau kaum, kita berdoa dulu supaya apakah marga kaum itu baik dipertahankan atau marga kaum itu identitas, sifat pembawaan identitas yang ada di dalam darah yang harus didoakan. Anda harus tetap ikuti channel saya karena kami akan beritakan kabar berita ini. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, di dalam nama Tuhan kami mau menyampaikan kabar berita tentang marga dan dosa marga. Dengan demikian marga atau kaum, ini kami memberitakan apa yang Bapak suruh bongkar rahasia tentang marga atau kaum ini, dosa marga atau kaum ini. Dengan demikian Roh Kudus bekerja beracara ketika kami menyampaikan ini. Haleluya, Roh Kudus terus bekerja beracara. Haleluya. Amin. Ya, sebelumnya kita bacakan dulu satu ayat saja, dua. Yang pertama itu pemberitahuan tentang penghakiman. Jadi Wahyu 14. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakan kepada mereka yang diam di atas bumi, kepada semua bangsa, satu, kepada semua suku, dua, kepada dan juga kepada semua bahasa. Yang ketiga adalah kepada dan kaum atau marga. Kaum juga dihakimi oleh Injil yang kekal, marga juga dihakimi oleh Injil yang kekal. Kenapa kaum atau marga itu dihakimi oleh Injil yang kekal? Kenapa marga ini dihakimi? Haleluya. Nanti kita akan tahu marga itu dihakimi itu kenapa marga dihakimi. Dan marga itu dia berasal dari mana? Kita juga akan tahu. Karena Roh Kudus itu semua memberitahukannya. Iya, saudara-saudara terkasih, kita lihat ya secara gen genetik dan juga ya secara gen genetik, kita orang Papua itu sejatinya adalah orang-orang Israel. Bapak bilang ada dua suku di atas Papua ini, itu suku Ibrani, orang Ibrani dan orang Israel. Mengenai kedua itu bisa nanti ikuti channel saya yang sudah saya sampaikan. Jadi orang Ibrani dan juga orang Israel kuno dulunya itu rambutnya keriting, kulit coklat keemasan. Kulit coklat keemasan itu ciri khas identitasku. Identitas kami di Papua. Haleluya. Itu yang pertama. Dari Ibrani saya tidak bahas di sini, saya bahas sedikit tentang Israel. Kalau Israel itu ada 12 suku Israel. Menurut firman Tuhan, metafor Injil yang dibawa masuk keluar dari luar setelah dibukukan, dibawa dari Afrika, dibukukan dibawa ke Eropa, setelah itu di Roma dan Eropa, setelah dibuka dibawa masuk ke Papua.
Nah, itu disebut ada 10 suku yang terhilang, suku-suku Israel. Ada 12 suku Israel. Satu perempuan namanya Dina. Dina ini dia melahirkan sekarang turunannya yang sekarang ada di Irak itu. Nah, sekarang Israel yang lain, Israel itu dong pun tanah tumpah darah itu di Tare Papua Tengah, mewah di Papua itu dong pun tanah air asli. Jadi dari 12 suku Israel itu, 6 suku Israel itu dong dengan adiknya itu dong bakalai terus 12 suku Israel. Jadi yang kakak-kakaknya itu dipindahkan dengan piring Tuhan ke Yerusalem sana. Dan dari Yerusalem ada menyebar. Sedangkan 6 suku Israel itu tinggal di Papua, pergi ke Pengge. Dari Jayapura Pengge dong menyebar. Dari Pengge tinggal di satu kandang, lalu mereka menyebar menjadi orang Melanesia sekarang. Orang Barat bilang kita ini orang Melanesia, orang Melayu bilang kita ini orang Papua. Padahal kita bukan juga orang Melanesia, kita juga bukan orang Papua. Tapi kita adalah kaum orang Ibrani, hitam, dan kaum orang Israel yang tersebar di seluruh wilayah-wilayah ini. Nah, di dalam bangsa Papua ada 6 suku Israel ini. Dia ada di dalamnya itu dari suku-suku itu ada 6 suku Israel. Dari 6 suku Israel itu Belanda bagi menjadi 7 wilayah adat untuk kasih kelabur, kasih hilang jejak. 7 wilayah adat. Di dalamnya ada itu suku-suku. Padahal hanya 6 suku Israel yang ada di Papua sejatinya. Jadi di dalam suku-suku ini, setelah suku-suku baru di bawahnya itu ada marga. Nah, marga atau kaum. Nah, sekarang Injil yang kekal itu berhubungan dengan kalau kita lihat silsilah Yesus itu, silsilah Yeshua di Matius 1 itu dari Adam sampai ke Yeshua itu ada 41 turunan. Tambah lagi dengan Kristus atau Amasia itu marganya Yeshua. Yeshua dia pemarga. Sejatinya itu Amasiah. Amasiah itu dari darah Yahweh. Karena Yeshua itu memakai nama bapaknya. YHWH. Lihat paku, lihat tangan. Yeshua yang harus darahnya dicurahkan di atas kayu salib, darah kudus mulia itu untuk menebus dosa manusia. Jadi batasnya turunan silsilah itu sampai Yeshua itu sampai di Amasiah atau Kristus. Ya. Nah, di situ. Nah, sekarang Mama Maria perawan yang melahirkan Yeshua itu punya marga. Tidak mungkin tidak. Maria itu namanya Maria. Dalam bahasa Melayu itu disebut Yokapie. Yokapie itu artinya anak baru remaja, belum datang bulan. Artinya belum datang bulan itu masih darah. Api yoka. Jadi masih remaja, belum datang bulan. Beni iblis itu dari Taman Eden itu belum menentu dia. Istilahnya begitu. Jadi disitulah Yeshua diinkarnasi dalam rahim Maria, di noken emas rahim Maria yang masih perawan, masih kudus. Haleluya. Jadi Maria itu mempunyai marga. Marganya apa? Kami kurang tahu, tapi Roh Kudus mengetahui di Injil yang kekal itu tercatat. Di Injil kekal ini dia tercatat. Injil kekal itu muatannya adalah 4 Injil ini. 4 Injil ini ditambah dengan dari Kisah Para Rasul sampai ke Wahyu, dari Maleakhi sampai ke Kejadian. Muatan di dalam Injil yang kekal itu semua dimuat, seluk-beluk Yeshua, identitas pribadi, semua dimuat, dan itu nanti diuraikan di akhir zaman, membuka rahasia Injil yang kekal itu. Dan ini Injil kekal. Sekarang Injil yang kekal dia masuk menghakimi marga-marga. Haleluya Bapak. Jadi marga-marga. Haleluya. Kita lihat sekarang dari antropolog dan dari kantor sosial, biro sosial, dinas sosial provinsi Papua yang lama itu, dia mencatat sekitar berapa? 1000 lebih marga-marga di wilayah seluruh tanah Papua. Itu 1000 lebih marga-marga. Sekarang pada tahun 2020 kah? Iya, Bapak suruh kami itu untuk salah satu program kerja
jaringan doa pemerintahan kerajaan Tuhan Masih adalah Bapak suruh kamu harus data marga-marga di Papua ini. Jadi kami sempat data marga-marga di Papua. Ya, data yang kami ambil banyak itu dari marga tadi dari dari kantor sosial Provinsi Papua. Jadi dari 800 lebih marga-marga di Papua. Nah, di sini saya ambil kembali berhubungan dengan marga ini. Saya ambil sampel dari Sukume punya. Jadi di Sukume itu ada marga, ada empat marga besar, yaitu satu itu marga Marituma, Mogotuma, Yinatuma, Wotuma. Jadi ada marga Marituma itu marga tanah, marga batu, marga binatang dan marga air. Itu kami berdoa tanya Tuhan itu bagaimana Tuhan bisa begitu. Baru Tuhan bilang itu marga itu penjaga air, penjaga batu, marga penjaga batu. Ada 7 marga, marga penjaga tanah ada 7 marga penjaga air ada 7 marga penjaga hewan ada 7 marga. Haleluya. Jadi dari 7 marga ini dia jumlahnya ada 28 marga. Itu tadinya Tuhan bilang begitu. Jadi ada marga penjaga batu mulai dari TKG, Boma, Uci dan lain-lain. Tolo, Adi, Uti dan lain-lain. Jadi untuk mengatur semua batuan di atas Papua dan sekarang itu harus berhubungan dengan marga-marga ini. Selain marga ini tidak bisa. Itu begitu pula tanah, air, hewan yang ada di atas Papua. Ini saya ambil apa yang Tuhan bukakan bisa sampaikan. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Masih ada naik. Nah, selanjutnya dari kenapa terjadi marga-marga begitu pada zaman Yesua, Kohei itu disalibkan atau Yesua, kalau bahasa Ibrani disebut dengan Yunani disebut itu Yesus, dan Inggris dan juga dengan Roma itu disebut Yesus. Kalau aslinya itu adalah Kohei, Yahosua disalibkan. Itu disitulah terjadi marga-marga di daerah Sukume. Ini saya bicara hanya Sukume. Haleluya, karena tadi saya sudah bilang saya ambil sampel di Sukume karena Tuhan membongkar rahasia itu kembali di Sukume. Sukume itu adalah salah satu suku yang dari 250 suku-suku di Papua. Haleluya. Dalam suku-suku 264 menurut penyelidikan antropologi terakhir itu 266 suku-suku di Papua Barat ini. Haleluya. Yang terdiri dari 1.800 lebih marga. Ya, untuk khusus kami Sukume yang Tuhan bukakan itu rahasia itu, ya Tuhan beritahu kami bahwa Sukume itu pada waktu Yesua disalibkan itu, mereka melakukan orasi penyaliban Yesua itu ada sekitar 144.000 marga yang terlibat di dalam penyaliban Yesua. Tuhan bilang 144.000 marga. Ya, itu data lengkap di piramida Tuhan. Jadi itu orang tidak bisa sembunyi. Marga-marga yang terlibat dalam penyaliban Yesua itu tidak bisa sembunyi. Data lengkap di surga. Kamu bilang asap marga tidak bisa. Bapak itu sekarang kejar marga-marga yang terlibat dalam orasi penyaliban Yesua. Itu harus cepat diselesaikan menjelang Tuhan kembali. Haleluya. Sebelum menjelang Tuhan kembali. Supaya kita minta ampun, Tuhan menyelesaikan kita yang punya dosa yang menyalibkan Yesua. Haleluya. Kembali lagi saya fokus ke marga. Jadi marga itu dia terjadi pada waktu itu begini. Jadi orang yang menentu telinganya Yahosua itu, Kohei itu dikasih marga Arapa. Jadi Bapak coba bicara. Arapa itu apa? Ya, Arapa. Coba Bapak bicara. Jadi orang itu diambil dari seluruh, ambil dari anggota tubuh manusia. Ambil dari tubuh manusia. Anggota-anggota. Jadi dalam kejadian ini, mari kami menciptakan manusia. Jadi Tuhan pindahkan sebut Iowau itu rambut. Iowau itu rambut itu. Rambut itu diambil oleh marga Iowau.
dipakai oleh marga Yoab. Peka, pekei mata itu pekei, Mata ini PKI, PK. pekei. Juma itu marga Jumai. Marga Yuma ini marga Yuma. Yuma dia ambil marga Yuma ambil Yuma. Juma Hidung. iyo bau rambut. Sudah. Dimi pikiran. Pikiran ini diambil oleh marga Dimi. Gigi upago. Gigi ini di dalam ini ukwago karena dia menggerutu. Ogo tai. Ini apa leher ini ogetai. Bapak. Gapa telinga. Agapa. Apa ini karena ini dia menentukan telinga. Haleluya. Itu telinga itu apa itu apa? Gane. Ini tangan ini. Marga gane. Marga Gane ini dalam bahasa Me itu diambil dari marga Gane. Dan seterusnya sampai Bado. kedi kuku. Bado itu kaki ini. Diambil oleh marga Bado Kapa. Bado apa? Nah, Gobai. Gobai itu diambil ini goka ini. Goka. Ini air kemi di dalam kantong air kemi. Modo. Mote itu modo ini perut diambil 30 perak itu 10 perak. Sampai ke bawah. Bado apa? Ini toko. Ini Bukan toko jualan barang ini tidak bahasa ini. toko. Ini Toko. tobai. Toko. Tobai. Nah, mahkota di atas ini peting. Kedi koto. Kedi ini kuku ini kedi bahasa Me. Tebai. Kedi koto. Tebai ini diambil marga Tebai. Jadi marga Me ini, suku Me ini memakai nama-nama anggota. Paham itu. tubuh Manusia. Seperti itu, macam daerah-daerah orang Ayah Maru juga ada. Tanah juga ada Kambu Ayah. Ayah Wasi, Ayah Maru. Seperti itu mereka juga ada. Tapi kita ini menurut tubuhnya. Terima kasih Bapak. Jadi ini Bapak Sam ini, jadi dia menyampaikan tentang, nah dia menyelidiki ternyata marga-marga suku Me itu diambil nama-nama anggota tubuh manusia. Nah, marga-marga anggota tubuh manusia itu dimuatnya di mana? Kalau di 1 Roma 7 ayat yang ke-13 itu di sana bilang, serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Tuhan untuk didoakan, untuk supaya menjadi didoakan supaya anggota-anggota tubuh yang sudah dosa itu sudah dibersihkan oleh darah Yesus. Jadi itu Roma 7 ayat 13. Jadi sekarang itu bagaimana kita berdoa, mata, telinga, hidung secara pribadi ini EKP. Secara pribadi kita berdoa. Karena ini persiapan Tuhan sudah mau datang, penghakiman sedang jalan. Itu satu, kita harus berdoa. Kita anggota, ini anggota mata ini dia biasa ambil dosa juga. Telinga juga dia biasa berdosa, salah dosa. Hidung juga, ini juga. Jadi itu secara pribadi, lepas pribadi KP. Uope, epape, tumape. Jadi sekarang kita masuk ke marga lagi. Sekarang kita menuju ke marga. Sekarang marga itu diambil dari, berarti marga itu dalam bahasa Me itu disebut tuma. Tuma itu dalam bahasa Me itu dari kata utuma. Utuma itu artinya noda, Bapak. Noda. Jadi manusia sudah kena noda semua. Marga-marga tadi itu mereka melakukan dosa. Noda. Jadi yang dia ambil waktu itu ambil ini. Tali untuk ikat Yesua itu namanya uti. Jadi banyak macam ya perbuatan mereka lakukan di sekitar waktu Yahusua itu dicalipkan di Papua. Saudara-saudara terkasih. Jadi sekarang orang bilang marga itu baik, padahal marga itu tidak baik. Marga itu bilang saya punya marga, boleh kok marga apa? Marga itu tidak baik. Saudara-saudara terkasih, makanya kaum marga dari 12 suku Israel itu harus dibawa peta, harus dihakimi, harus diadili. Dia harus bertanggung jawab karena dia telah berbuat dosa dan dia telah menjadi penyusuran. Haleluya. Jadi dong bilang kami marga Kokoya boleh, kami marga Mote boleh, kami marga PKI boleh, kami marga TKG boleh, Edoai boleh, Tantoga boleh. Marga-marga itu dihapus. Semua harus pakai marga siapa? Yahusua.
Marga Yesuanya apa? Marga koya, nama koya Yesus toh. Ya, nama koya ada Yesus. Jadi pakai marga Yesua, marga apa? Koya Kristus. Kristus. Tadi Kristus yang disebut Hamasia. Hamasia. Hamai kami. Hamasia. Nama. Jadi orang mafia bahasa mafia berani bilang hamai kami. Hamai kami itu artinya yang memberi susu, yang memberi madu, yang memberi darahnya. Jadi yang mencurahkan darahnya, susunya. Itu mama kita. Siapa dia? Yahushua, Amasia Adonai. Yang melahir barukan kita. Jadi makanya dia bilang begini, oh persekutuan doa tubuh Kristus. Persekutuan doa berdoa ke tubuh Kristus lagi. Ya, tubuh Kristus itu maksudnya begini. Tubuh persekutuan doa tubuh Kristus itu maksudnya begini. Jadi mereka yang memakai marga Yesua. Jadi marga-marga mereka tadi sudah mereka menyangkal. Makanya Yesua bilang sama murid-muridnya begini. Siapa yang mengikuti aku itu dia harus tinggalkan bapaknya, tinggalkan mamanya, lalu menyangkal dirinya, lalu ikut aku. Menyangkal dirinya, mengaku jati dirinya berarti bapak. Aku ya, tunggu aku udah minggu. Kamu hilangkan kamu punya menyangkal kamu punya marga. Boleh. Ya, karena di surga itu tidak ada marga. Betul. Oh ini bapak sawah ini dari marga. Ini bapak ini dari marga sawah. Nanti di surga tanya bapak ini dari marga sawah dari mana? Oh udah bilang saya dari sawah dari Pulau Mor. Nanti di surga bilang bapak sawah kau punya marga kampung marga di sebelah tidak ada. Tidak ada. Betul. Jadi di sana tidak pakai marga di surga. Di sananya pakai satu marga. Marga Hamasia namanya marga karena Kristus. ikut dia semua. Ya karena ikut dia itu darah dia. Kita ditebus dengan darah dia. Umpamanya kita kembali lagi. Yahushua itu dia memakai nama bapaknya. Jadi contohnya bapaknya itu namanya adalah Yahova atau Yahuwah. Anaknya itu harus pakai nama bapaknya. Nama bapaknya diberikan kepada anaknya yang namanya Immanuel itu namanya Yahushua. Kohei. Kalau nama keluarga disebut Kohei. Imam besar, imam agung Tuhan yang mulia. Dia kan nak ada bakawai itu. Dia kan nak ada Tahara yang mulia kudus. Yang pelangi di hadapan taknya Yahweh yang mulia. Itu diberikan kepada anaknya Yahushua. Saudara-saudara terkasih. Sehingga marganya itu harus pakai. Jadi semua marga manusia itu dihapus semua. Dihapus, dicincang, dimenyangkal. Haleluya. Jangan bilang saya marga ini, marga itu. Hapus. Haleluya. Kalau di bumi kau bisa pakai marga ini, marga itu. Oh ini kampung marga TKG, ini kampung marga Tatogo. Sawah tinggal di kampung itu. Api kopa dari Pernakan dong tinggal di situ. Itu bisa. Tapi kalau di surga hanya satu keluarga kerajaan Yahweh. Yang ada dalam Efesus 2 ayat yang ke-20. Di sana berkata, kamu bukan orang pendatang dan orang asing, melainkan kamu adalah kawan sekeluarga, keluarga Yahweh dari hubungan utara Yesua. Emang di daerah Yesua emang di daerah. Ya di sana itu onega diputus, emang di toh. Artinya hubungan darah Yesua saja yang ada di sana. Bapak ini dari Mor, saya dari Dil, bapak ini dari Tari. Kami tiga sama-sama tinggal di sini. Tapi di surga nanti itu identitas pribadi itu hilang. Semua pakai identitas surga. Haleluya, pindah alamat baru saudara. Jadi dari bumi dong bilang, persekutuan doa tubuh Kristus. Itu orang-orang yang telah dimasuk dalam hubungan keluarga, diadopsi masuk, diangkat. Haleluya. Haleluya. Jadi ini kita tadi kembali ke tadi contohnya. Contohnya macam bapak ini dia lahir karena dia punya bapak orang pertama itu kan TKG dulu. TKG itu dia nama TKG orang pertama itu Tetoma. Tetoma punya anak pertama atau air mani pertama itu di Mieda TKG dari Onepa. Jadi ini yang pertama mereka tua dari Tetoma TKG yang tadi pertama itu. Jadi ketika kami menyangkalakan marga TKG, itu dia harus ada karena mereka turunan yang tua untuk menghancurkan setan yang ada di dalam TKG. Karena setiap marga punya setan. Saudara-saudara terkasih. Dan itu tadi kemarin kami sudah bakar itu sudah dimusnahkan. Organisasi gereja sekarang dong bilang organisasi
gereja Katolik, Kema Injil, GPDI, GPI, itu semua organisasi buatan manusia. Oleh karena itu di dalam gereja itu, di dalam organisasi itu ada setannya semua. Jadi di hadapan Tuhan itu semua telahnya terbuka, tidak ada yang tersembunyi. Iya, manusia bikin organisasi gampang saja. Haleluya, tapi tidak bisa. Ini kita bicara pemerintahan kerajaan. Jadi tidak ada bilang ini kerajaan Doaika, ini kerajaan Moteka, oh ini kerajaan TKG kah, ini kerajaan suku Meka. Tidak ada. Itu tidak ada. Tidak ada kalau di surga. Haleluya. Jadi itu semua dihapus, dilebur. Jadi itu jadi macam TKG itu tetap dia anaknya juga TKG, cucunya TKG. Sama dengan itu, tapi itu di bumi untuk sementara. Tetapi ketika orang mulai ikut Yesus itu dia harus menyangkal dirinya. Haleluya, baru dia harus memakai. Sama dengan ini, Yesus. Ini orang-orang datang tanya, Yesus, kau punya mama dengan saudara ada di luar itu, dan ada yang bilang, Yesus, ibu yang melahirkan kau itu luar biasa. Begini, Yesus bilang begini, yang luar biasa itu kamu yang sedang dengar firman-Ku. Karena dia tidak mau menyembah dia punya upawa dengan dia punya mama punya marga. Yesus tidak mau. Haleluya. Karena yang harus disembah dan diagungkan dan dipuji itu Bapa di surga saja. Haleluya. Jadi itu namanya penyangkalan. Haleluya. Kita menyangkal supaya kita itu punya hubungan itu dengan Bapa di surga. Haleluya. Jadi sekarang ini marga-marga ini sedang dipantau, sedang diadili. Jadi dia bilang, oh marga Kogoya diambil di Jakarta baru jadi kepala suku di Jakarta. Kenapa? Jakarta ambil marga Kogoya di kepala suku Papua di Jakarta. Karena mereka tahu di dalam marga itu ada setannya. Jadi yang kamu harus kepala besar. Kamu tidak tahu kalau orang yang tahu bagian-bagian ini itu dong mempermainkan kita orang Papua yang punya marga-marga. Jadi kamu berdoa kamu punya marga-marga. Ini sekarang Yesus sudah mau datang, kerajaan jauh sudah dekat. Dengan demikian kamu berdoa kamu marga setan-setan dari marga-marga punya setan-setan berdoa dari kaum apakah ini ya dari suku punya dari marga punya dari suku bangsa punya setan. Dari gereja-gereja, organisasi gereja punya setan, itu berdoa. Dari pribadi punya setan, semua harus warisan-warisan turunan harus berdoa. Lepaslah semua. Ini persiapan, sobat. Jadi EKP, tumape, wope, pape. Persiapan berdoa pribadi. Berdoa pribadi itu begini sekarang berdoa. Ini jangan sampai saya punya dosa mata, dosa telinga, dosa hidung. Ini harus berdoa. Itu lepaskan berdoa bagian-bagian anggota tubuh. Karena kau sendiri berdoa kau punya kemaluan, berdoa kau punya air mani, berdoa semua. Terus yang kedua itu berdoa kau punya keluarga dekat. Yang ketiga itu berdoa itu kau punya ini tetangga. Kau punya family. Setelah itu berdoa kau punya marga. Kau punya marga satu marga itu kau berdoa ada orang supaya ada berapa marga akan masuk surga ini berdoa ada orang. Kau baru masuk berdoa kau punya suku-suku. Baru kau berdoa kau punya itu. Apa ini bangsa. Kau berdoa kau punya bangsa Papua kau berdoa. Kalau ini kita sudah berdoa pelepasan pribadi, keluarga, kaum, marga. Kalau itu sudah mulai lepas, sudah mulai bersih, saudara-saudara terkasih, maka pemulihan dia akan segera terjadi. Haleluya. Jadi hari ini kita bicara masalah marga. Siapa mau menjadi pengikut Amasiah, dia harus memakai marga Amasiah. Artinya dia harus memiliki darah Yesus. Haleluya. Jangan dia mati-matian dia bilang, saya itu dari Katolik atau saya dari Kema Injil, saya dari GPDI, GBI, saya dari GPI ini lawan, saya dari ini, dari itu. Itu fanatiknya agamawi. Dan agama itu dibuat oleh bangsa-bangsa yang punya modal, punya uang. Don't bikin ini, don't bikin agama-agama. Baru dong mau lawan itu pemerintah Amasiah. Yesus memperkenalkan kerajaan, saudara. Dan sebentar akan datang itu kerajaan. Yesus itu raja di atas segala raja. Jadi siapa yang menduduki dengan visi bahwa siapa menduduki menguasai kerajaan 1000 tahun damai, orang yang tidak kembali ke sana dan terdiri dari penduduk orang-orang saleh.
Ya, kita lakukan yang Bapak sedang beritahukan ini. Luar biasa. Sekarang banyak orang KKR di mana-mana. Sekarang orang banyak berkhotbah di mana-mana. Sekarang orang banyak ini dan itu di mana-mana. Doa kiri kanan pecah-pecah meja, kiri kanan ke belakang. Tapi adakah kamu sedang berdoa untuk kau punya pribadi, kau punya mata, kau punya telinga, kau punya hidung? Siapkan diri. Haleluya. Ayo. Siapkan diri. Siap. Apakah Terbang. kau ada sedang berdoa untuk keluarga? Pasang saya. Kau Mau sedang terbang. berdoa untuk kau punya sanak saudara, kaum kerabat. Kau sedang berdoa untuk kau punya marga. Apakah kau sedang berdoa untuk kau punya suku-suku? Apakah kau sedang berdoa untuk kau punya ini? Ini rumus pelayanan saudara-saudara terkasih. Ini berhubungan dengan marga yang saya mau sampaikan. Sekarang orang yang tahu tentang marga dan setannya itu dulu Papua itu pertama itu do ambil marga orang Papua itu do ambil taruh di Wutung sana perbatasan antara ini dan ini supaya semua marga Papua itu bisa dimainkan dengan ilmu kargoisme dan ilmu sinkritisme. Tapi kami sudah berdoa marga-marga itu semua sudah dikembalikan ke semua orang kembali kepada ini sehingga kami sekarang ada berdoa marga-marga ini supaya kita ini sekarang belajar meninggalkan marga ini supaya kita menggunakan hanya nama marga yang ada di dalam kerajaan surga yaitu marga Yahushua Hamashiach Adonai. Makanya di sini Wahyu 14 ini dibilang begini, tenang. Ya, menghakimi kaum, bangsa, bahasa dan kaum marga. Kenapa bahasa juga dihakimi? Nanti lain kali baru saya sampaikan tentang bahasa. Karena semua akan kembali kepada bahasa awal. Itu lain kali saya cari tadi bicara tentang kaum atau marga. Jadi dulu ada kami naikkan paleo tentang Israel. Ada satu marga Ayomi ke Bapak. Iya, marga Ayomi ini dia lihat kami dua baru dia datang. Dia bilang begini. Apa ini? Kamu dua, saya mau cerita. Kenapa? Ada orang jauh di satu saat ketemu dia di Biak Mar. Dia bilang dia panggil saya baru dia bilang kok marga apa? Dia bisa bilang marga Ayomi. Dia bilang saya orang Yahudi. Dia bilang saya sedang datakan semua marga-marga orang Israel Yahudi di seluruh dunia. Dia bilang dia bilang begini, marga-marga orang Yahudi itu yang kamu punya marga yang Ayomi itu ada di 3 tempat di Papua, terus di India dan juga di Yerusalem sana. Orang Yahudi itu dia kasih tahu begitu, dia kasih buku tentang itu marga-marga di Papua. Marga-marga, tapi dia kasih hilang. Kami udah cari, kok taruh di mana? Dia bilang hilang barang itu. Jadi marga-marga yang akan dicari. Jadi sekarang umpamanya yang sekarang ini. Jadi Yesua itu dari kulit hitam. Bukan menurut tapi Putin sudah mengumumkan di ini Rusia sana. Orang-orang kulit hitam di Afrika sekarang lagi ramai bahwa Yesua kulit hitam, coklat. Tapi ada orang yang puasa di sana, hamba Tuhan. Bahwa Yesua kasih tahu orang itu, Yesua bilang saya punya keramat kaum keluarga, kerabat dan marga kaum kerabat keluarga itu ada di Papua, Pulau Papua. Amin. Pegunungan Pulau Papua. Amin. Sekarang di pinggir sebelah ini lagi ramai. Jadi DNA. Nanti ujungnya itu mereka akan mencari ini siapakah yang kaum kerabat dekat dengan Yesua yang melahirkan Yesua itu. Tapi sekarang Bapak di surga bilang walaupun itu marga yang melahirkan Yesua sekalipun itu harus menyangkal dan harus dipotong. Harus dipotong leher, putuskan semua, hapus. Orang mai bilang begini. Mau kau itu tapi kau artinya begini. Kau harus menyangkal kau punya marga. Kita kasih tahu sama orang mai. Orang mai bilang itu dabe di typer artinya. Itu tanah, itu lumpur ya di kau bisa hapus. Ini darah. Dibilang. Tetapi di dalam roh itu bisa terjadi. Kita bisa putuskan, kita menyangkal di dalam roh. Tuhan tahu, kita hanya mengaku saja. Tuhan yang memutuskan. Hari ini saya menyangkal marga TKG selesai. Karena marga TKG di dalamnya ada Beni Lucifer. Saya putuskan hari ini selesai. Itu berarti penyangkalan telah terjadi. Pemulihan dia terjadi. Haleluya. Itu yang namanya menyangkal diri. Haleluya. Bukan berarti kita tinggalkan kita orang tua, tidak. Itu hanya penyangkalan di dalam roh. Supaya kita diikatkan di dalam satu hubungan keluarga dengan Yesus. Jadi apa yang dilepaskan di mesti terlepas surga, apa yang dilepaskan. Ini yang namanya pemulihan. Pemulihan pribadi, keluarga, kaum, marga, suku, bangsa,
dalam penghakiman proses yang sedang terjadi. Hanya itu saja yang bisa kami sampaikan. Haleluya. Puji Yesus. Bapak Eli ada satu kata. Haleluya. Bapak dari sawah. Haleluya. Tidak ada. Tidak ada. Dari ini Bapak Eli. Haleluya. Jadi puji Tuhan, itu saja yang bisa kita sampaikan. Tuhan memberkati, kita berdoa. Bapak yang mulia, kami mengucap puji Engkau, muliakan namamu. Soal berhubungan dengan apa marga ini atau kaum ini berat bagi orang yang akan mendengar ini, dan bagaimana saya harus menyangka saya punya marga. Bapak, dalam nama Bapak, pagi yang belum mengerti itu akan mereka seperti itu, dan Tuhan memberikan hikmat kepada mereka dan mereka mengerti yang sesungguhnya sebenarnya Injil yang sedang menyampaikan kepada menghakimi marga-marga ini. Bapak, dalam nama supaya mereka mengerti di dalam perkara ini, sehingga semua tidak membanggakan marga, tidak meninggikan marga, tidak egoisme terhadap marga ditinggalkan dan meninggikan hanya nama Yahweh Yesus saja. Haleluya. Baik itu juga marga-marga penjaga tanah, penjaga air, penjaga batu, penjaga binatang. Bapak, kembali kepada yang sebenarnya sehingga semakin dipulihkan. Marga-marga di Papua semakin dipulihkan sehingga semua marga-marga semakin orang-orang yang adalah marga-marga itu semua semakin dipulihkan sehingga marga-marga itu tidak dipakai oleh iblis untuk mau putar balik keadaan dalam nama Tuhan Yesus Masihi Adonai. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Kami telah menyampaikan kebenaran tentang marga ini Bapak yang berhubungan dengan tubuh manusia. Haleluya. Dengan demikian Roh Kudus terus selanjutnya bekerja beracara menuntun setiap orang yang mendengarkan berita siang ini. Terima kasih, dalam nama Yesus akan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom.